Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas matematika kelas 8 bab 5 yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang bab 5 yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum ke sistem persamaan linear dua variabel, kita bahas dulu persamaan linearnya yang dua variabel ya. Kita bahas dulu ini. Nah, bentuk umumnya itu AX ditambah BY sama dengan C. Ini si bentuk umumnya sama dengan persamaan garis lurus ya. Kalian bisa lihat di bab 4 di sekolah-sekolah kalian yang sudah dibahas, yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Dengan A, B, dan C-nya itu harus bilangan real ya. Terus A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, si X ini dan si Y-nya ini sebagai variabel. Nah, pengertian persamaan dengan dua variabel itu sistem persamaan yang memiliki dua variabel ya. Yang dua variabelnya itu berarti ini ya, X dan Y. Terus memiliki pangkat tertinggi yaitu 1. Terus nanti ketika dibuktikan itu dia hasilnya itu nanti persamaan garis lurus. Nah, si variabelnya itu boleh X dan boleh Y atau diganti dengan abjad lain. Misalkan A dari A sampai Z itu boleh ya. Ini biasanya variabel itu kalau di sekolah-sekolah atau di matematika itu biasanya X dan Y, tapi boleh diganti dengan yang lain. Nah, contohnya misalkan 2X ditambah Y sama dengan 6. Nah, ini contoh sebagai persamaan linear dua variabel. Nah, yang bukan persamaan linear dua variabel, contohnya misalkan 8XY ditambah Y sama dengan 13 misalkan. Nah, ini bukan ya. Ini bukan persamaan linear dua variabel karena nanti ketika dicari persamaan garis lurusnya, si XY ini tidak membuat garis lurus. Nah, sekarang memodelkan masalah persamaan linear dua variabel. LDV itu persamaan linear dua variabel ya. Ke dalam matematika itu berarti ke dalam cerita yang sesungguhnya misalkan ya. Benny membeli 3 jeruk dan 4 apel dengan harga 32.000. Tentukan model VLDP-nya. Nah, di sini Benny membeli 3 jeruk dan 4 apel. Nah, jadi si jeruk dan si apel ini kita tentukan variabelnya ya. Yang pertama tentukan variabelnya. Misalkan jeruk itu kita ganti dengan variabel X misalkan ya. Nah, apel itu kita ganti dengan variabel Y misalkan ya. Berarti Benny membeli 3 jeruk. Nah, berarti model VLDV-nya nanti 3 jeruk berarti diganti dengan X, berarti 3X, dan 4 apel berarti ditambah apelnya itu diganti dengan Y, berarti 4Y sama dengan 32.000. Nah, jadi ini model persamaan dengan dua variabelnya. Sistem persamaan linear dua variabel ya. Sekarang ke sistem persamaan linear dua variabel. Kalau sistem itu berarti dia lebih dari 1 ya. Tadi kan persamaan linear dua variabel itu kan bisa 1. Nah, kalau sistem berarti lebih dari 1. Jadi di matematika itu sistem itu lebih dari 1. Nah, kalau misalkan kelas tingkat MTS itu biasanya 2. Kalau nanti udah SMA dia biasanya 3. Nah, contoh atau bentuk umumnya A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ini yang pertama. Terus yang keduanya A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Ini yang keduanya. Nah, nanti cara penyelesaiannya ada beberapa cara penyelesaian ya. Nah, sekarang ini di model matematikanya. Terdapat sebuah keranjang berisi 16 buah-buahan, yakni buah apel dan jeruk. Jumlah apel lebih 4 daripada jumlah jeruk. Maka sistem persamaan linear dua variabelnya adalah, kita misalkan lagi. Misalkan kan di sini ada apel dan jeruk ya. Nah, apel ini misalkan kita buat X lagi ya. Jeruk kita buat Y. Jumlah apel dan jeruk itu
kan terdapat sebuah keranjang berisi 16 buah. Jadi 16 buah itu berisi apel dan jeruk. Berarti model SPLDV-nya yang pertama, X ditambah Y sama dengan 16. Nah, jumlah apel kan X ya. Jumlah apel berarti X-nya itu adalah 4 lebih 4 daripada Y, berarti 4 ditambah Y. Ini persamaan yang pertama ya. Berarti nanti persamaan keduanya kita kurangi dengan Y, dengan si Y ini ya. Berarti X kurangi Y sama dengan 4. Ini persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang pertamanya X ditambah Y sama dengan 16, persamaan keduanya X dikurangi Y sama dengan 4. Cara penyelesaian sistem persamaan dari dua variabel itu, yang pertama kita akan membahas dengan metode substitusi. Metode substitusi itu metode dengan mengganti atau menukar salah satu variabelnya ya. Jadi nanti si X-nya dan si Y-nya itu berapa, ketika dijumlahkan mereka hasilnya harus 11, dan ketika ini juga dikurangi harus hasilnya 5 ya. Nah, ini kan persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Nah, metode substitusi itu biasanya cari lagi persamaan untuk mengganti si variabel X atau variabel Y. Misalkan kita mengganti variabel X ya. Berarti persamaan ketiganya kali ini ya, X ditambah Y sama dengan 11 ya. Berarti persamaan ketiganya kita mengganti variabel X ya. Berarti X sama dengan 11, yang ini kita pindah ruaskan ke samping. Berarti ini kan positif, berarti jadi negatif Y. Ini persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiga ini kita masukkan ke persamaan kedua. Nah, kan di sini X-nya sama dengan 11 kurangi Y ya. Ini persamaan kedua. X dikurangi 2Y sama dengan 5. Nah, si X ini kita ganti dengan ini 11 dikurangi Y. Kan X sama dengan 11 dikurangi Y. Diganti dengan persamaan ketiga. Berarti 11 dikurangi Y dikurangi 2Y sama dengan 5. Nah, ini si variabel Y kan sama ya, variabel Y, variabel Y. Berarti kita jumlahkan dulu. Ini 11-nya turun. 1, ini kan kalau nggak ada angkanya 1 ya. 1 dikurangi 2. Berarti hutang 1, hutang lagi 2. Jadi total hutangnya 3 ya. 11 min 3Y sama dengan 5. Nah, karena kita akan mencari nilai Y, berarti yang 11 ini kita pindah ruaskan. Berarti min 3Y sama dengan 5. Ini kan positif ya. Berarti jadi negatif 11. Berarti min 3Y sama dengan 5 dikurangi 11 negatif 6. Berarti Y-nya sama dengan, ini kan min 3Y itu artinya perkalian ya. Min 3 dikali Y. Berarti kita pindah ruaskan. Kalau melewati sama dengan berarti dia jadi bagi. Min 6 dibagi min 3. Y-nya sama dengan 2. Ya, kan 6 dibagi 3, 2. Negatif dibagi negatif kan hasilnya positif. Y-nya hasilnya 2. Ini udah ketahuan nih, Y-nya hasilnya 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X ya. Kita misalkan ke persamaan yang pertama aja. X ditambah Y sama dengan 11. Ini persamaan pertama ya. Nah, Y-nya kan di sini udah ada 2. Berarti X ditambah Y-nya ganti dengan 2. 2 sama dengan 11. Berarti X sama dengan, nah ini kita pindah ruaskan. 11, ini kan positif. Berarti jadi negatif 2. X-nya sama dengan 11 kurangi 2, 9. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 9,2. Kita buktikan benar gak hasilnya ya. Ke persamaan yang pertama dulu. X ditambah Y sama dengan 11. X-nya tadi 9. Ditambah Y-nya 2. 9 tambah 2, 11. Benar. Sekarang ke persamaan yang kedua. Ini yang pertama ya. Persamaan yang kedua. X dikurangi 2Y sama dengan 5. X-nya tadi 9 dikurangi 2 dikali Y. Y-nya 2 sama dengan 5. 9 dikurangi 2 kali 2, 4. Sama dengan 9 kurangi 4,
5. Benar, berarti himpunan penyelesaiannya itu X-nya 9, Y-nya 2. Nah, yang kedua dengan metode eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel ya. Bisa dengan cara mengurangi atau menambahkan. Nah, contohnya di sini ada sistem persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 4, 3X dikurangi 2Y sama dengan 6. Nah, kita kalau misalkan mau mengeliminasi salah satu yang X misalkan, berarti nanti akan ketahuannya yang pertama variabel Y ya. Kita misalkan mau menghilangkan yang X dulu atau eliminasi yang X. Nah, kita kalikan dulu dengan variabel yang ada di X ini ya. Nah, si 3 ini kita pindahin ke atas, si 2 ini kita pindahin ke bawah. Jadi biar sama nanti si angkanya. 2 dikali 3, 6, berarti 6X. Ini ditambah 3 dikali 3, 9. Y sama dengan 4 dikali 3, 12. Sekarang 3 dikali 2, 6X. Dikurangi ya, ini dikurangi kan. 2 dikali 2, 4Y. Sama dengan 6 dikali 2, 12. Nah, kita kan akan menghilangkan si X ini kan, si variabel X ini, berarti kita ini ditambah apa dikurangi? Berarti dikurangi ya kan, 6 dikurangi 6 kan hasilnya habis ya, kosong ya. Berarti 6 dikurangi 6, 0, berarti terus ini kalau misalkan tandanya ada 2 nih, ini kan 9 positif, dikurangi negatif 4, berarti ini tandanya kita kalikan dulu, negatif kali negatif jadi positif ya. Berarti 9 ditambah 4 itu 13 Y ya, Y-nya turun. 12 dikurangi 12 ini 0, berarti Y-nya itu sama dengan 0. Kan 0 dibagi 13 susah ya, jadi Y-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini udah ketahuan ya Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita eliminasi yang Y ya, berarti akan menghasilkan nilai X. Kita tulis lagi soalnya, 2X ditambah 3Y sama dengan 4. 3X dikurangi 2Y sama dengan 6. Nah, kalau mau eliminasi yang Y, berarti kita kalikan yang 2 ini pindah ke atas, yang 3 ini pindah ke bawah. 2 kali 2, 4 ya, berarti 4X. Ditambah 3 dikali 2, 6, berarti 6Y, sama dengan 4 dikali 2, 8. 3 dikali 3, 9X. 2 dikali 3, 6, berarti dikurangi 6, 6Y. 6 dikali 3, 18. Nah, ini si posisi ininya, tadi kan ini negatif dikali negatif kan jadi positif ya, jadi khusus yang di bagian Y aja, enggak ke semuanya. Nah, sekarang ini, kalau misalkan ini ditambah jadi positif, positif dikali negatif kan negatif ya, berarti jadi negatif. 6 dikurangi 6, berarti habis Y, berarti nggak ada ya, berarti ini semuanya jadi positif. Nah, kalau misalkan jadi negatif, kalau misalkan dikurangi ya, yang pertama dikurangi, jadi nanti negatif dikali negatif kan jadi positif, berarti 6 ditambah 6 kan jadi 12, kan kita mau menghilangkan Y-nya, berarti ininya si tandanya, ingat ya, si tandanya kalian harus benar, bisa bisa pengurangan atau penjumlahan. Jadi lihat dari kita mau menghilangkan yang variabel yang mana ya. Ini tandanya berarti tinggal ditambah ya, karena kan positif dikali negatif kan negatif ya, berarti 6 dikurangi 6. Nanti kalau misalkan jadi negatif, dia jadi nggak hilang si Y-nya. 4 ditambah 9 yaitu 13, berarti 13X. 6 ini kan positif ya, positif dikali negatif berarti negatif, berarti 6 dikurangi 6 berarti habis Y-nya. Terus ini hilangkan 8 ditambah 18 berarti 26, berarti X-nya adalah 26 dibagi 13. 13 ini kita pindah ruaskan ya, jadi pembagian. X-nya berarti 2 ya. Nah, di sini ketahuan X-nya 2, Y-nya
8. Berarti himpunan penyelesaiannya 2, X-nya 2, Y-nya 0, berarti 2,0. Buktikan salah satu aja ya, nanti untuk salah satunya lagi boleh kalian kerjakan sendiri. Kita buktikan dengan misalkan yang persamaan yang pertama. 2X ditambah 3Y sama dengan 4. 2X, X-nya diganti dengan 2. Ditambah 3, Y-nya diganti dengan 0. Sama dengan 4. 2 kali 2, 4. Ditambah 3 kali 0, 0. Sama dengan 4. 4 ditambah 0 hasilnya 4. Berarti benar. Himpunan penyelesaiannya si X-nya 2, Y-nya 0. Nah, yang ketiga dengan metode grafik. Metode grafik itu sama dengan persamaan garis lurus ya. Kalau persamaan garis lurus itu kan garisnya cuma satu lurus. Nah, ini nanti ada titik potongnya yang akan menghasilkan himpunan penyelesaian. Nah, yang pertama kita sistem persamaan dari dua variabelnya yang mengerjakan yang ini dulu. Jadi kita ganti X-nya dengan huruf atau dengan angka apa aja. Misalkan ketika X-nya diganti dengan 0 ya, X-nya sama dengan 0. Berarti ini kan 2X ditambah Y sama dengan 4 ya. Berarti X-nya diganti dengan 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4. 2 kali 0 kan 0. Ditambah Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti ini yang pertama, titik yang pertama 0,4. Ya, X-nya kan 0, Y-nya 4, berarti 0,4. Nah, sekarang kita ganti Y-nya misalkan dengan 0. Masih ini yang pertama ya, 2X ditambah Y sama dengan 4. Berarti 2X ditambah Y-nya ganti dengan 0. 0 sama dengan 4. Berarti 2X sama dengan 4. Si 0-nya nggak usah dibawa ya, karena kan nggak mempengaruhi apapun. Berarti X-nya sama dengan 4 dibagi 2. X-nya sama dengan 2 ya. Ini kan kita pindah ruaskan. Ini perkalian jadi pembagian. Ini 2-nya dari sini. X-nya 4 dibagi 2, 2. Berarti titik yang kedua 2,0. Sekarang yang kedua ya. Y sama dengan 2. Ya, berarti X-nya di sini berarti 0 ya, atau misal nggak ada. Kalau misalkan X-nya diganti dengan 0, berarti Y-nya hasilnya tetap 2 ya. Berarti 0,2. Nah, terus misalkan kita X-nya ganti dengan 5. Berapapun angkanya si X-nya, itu si Y-nya itu pasti hasilnya 2, karena dia kan cuma 1 nih. Y sama dengan 2 ya, berarti 5,2. Boleh 3, boleh 4, boleh 5 atau berapapun, tetap si hasil Y-nya itu adalah 2. Nah, kita udah menemukan titik-titik yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang kita masukkan ke grafik. Nah, yang pertama, titik yang pertama 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4 di sini ya. Yang kedua, X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini. Nah, jadi ketika ditarik itu garisnya, mohon maaf nih, pasti agak bengkok. Seperti ini. Ini persamaan yang pertama, 2X ditambah Y sama dengan 4. Nah, yang kedua, X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini. Di sini ya. X-nya 0, Y-nya 2 di sini. Terus X-nya 5, Y-nya 2, berarti di sini. Kita tarik. Ini persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan 2. Berarti titik potongnya sekitar di sini ya. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Berarti titik potongnya 1,2. Berarti himpunan penyelesaiannya itu 1,2. Nah, buktikan salah satu aja ya. 2X ditambah Y sama dengan 4. Berarti 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4. 2 kali 1 kan 2, ditambah 2 hasilnya 4. Berarti benar himpunan penyelesaiannya yaitu 1,2. Sekian video hari ini untuk bab 5 kelas 8 semester 1.
untuk berikutnya nanti berada di semester 2. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.